sebentar. Mohon maaf, sudah muncul share screen-nya? Belum. Di saya belum. Iya, belum ya, bentar ya. Sebentar, koneksi sepertinya nih. Sudah ada, mohon maaf. Ya, sudah. Ya, oke. Tinggal diperbesar aja. Kita mulai. Kelompok 2 ini belum kirim kirim ya? Belum, Bu, belum. Ya, Ibu jadi belum pernah bisa baca lebih dulu. Jadi tolong diperbesar. Oh, iya, ya. Baik. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan instrumen pada penelitian PTK ya. Kami di sini bertiga. Ya. Pertama, saya sendiri atas nama Fahmi Rusli, yang kedua Bu Nur Cahaya Wigati, dan yang ketiga Ibu Diana Anggraini. Yang pertama saya yang terhormat Ibu Pinta Deniati selaku dosen pengampu pertama, dan yang kedua Ibu Flavia selaku dosen pengampu kedua. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen pada PTK. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Cahaya, yaitu tentang apa itu, karena di dalam instrumen penelitian untuk PTK itu ada 5 yang kami kumpulkan. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah tes, yang ketiga adalah dokumentasi, yang keempat adalah angket, dan yang kelima yang kelima itu wawancara. Nah, yang akan dijelaskan pertama adalah tentang observasi. Silakan Ibu Cahaya untuk menjelaskan apa itu tentang observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam hormat buat Bunda Pinta dan Ibu Flavia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang observasi. Observasi dalam bahasa metodologi penelitian itu mengandung 2 macam pengertian. Yang pertama bermakna sebagai penelitian atau pengumpulan data. Kedua sebagai teknik khusus mengumpulkan data menggunakan alat indera, mengamati dengan mata khususnya yang seringkali terjadi. Observasi hanya dimaknai sebagai teknik mengumpulkan data, tidak dianggap sebagai penelitian. Hakikat observasi dalam penelitian tindakan secara umum, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi secara sederhana boleh diartikan sebagai pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa observasi berupa upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan itu berlangsung, dengan ataupun tanpa alat bantu. Artinya, data yang diperoleh melalui observasi berasal dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku.
Untuk memperoleh data yang diharapkan, peneliti dapat menggunakan alat perekam atau video tape untuk merekam sejumlah tingkah laku dalam proses pembelajaran sampai muncul tingkah laku yang relevan. Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Sebaliknya, dalam observasi non-partisipan, pengamat berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sesuai dengan hakikat data yang dikehendaki, observasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur. Dalam observasi berstruktur, pengamat memusatkan perhatiannya pada tingkah laku tertentu sehingga dibuatkan semacam rambu-rambu atau pedoman tingkah laku apa saja yang harus diamati. Tingkah laku lain yang muncul akan diabaikan. Sebaliknya, dalam observasi tak berlaku apa saja yang secara khusus kemunculannya. Pengamat sebagai peneliti berkonsentrasi untuk mengamati untaian peristiwa dan sejumlah tingkah laku, kemudian mencatat dan menganalisisnya. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme perekaman hasil observasi yang tidak mencampur adukan antara fakta dengan interpretasi, akan tetapi juga tidak terseret oleh kaidah umum yang secara tanpa kecuali menafikan interpretasi dalam pelaksanaan observasi. Apabila yang direkam hanya fakta tanpa interpretasi, maka akan dapat timbul resiko bahwa makna dari perangkat fakta yang telah diamati itu tidak lagi dapat dibangkitkan kembali secara utuh. Dengan demikian, observasi tidak lagi dari upaya untuk mengamati pelaksanaan tindakan. Fungsi observasi dari tindakan observasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dan diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang dapat dipandang sebagai sumber terjadinya kegagalan dari tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan tindakan yang menyimpang dari rencana tindakan yang telah ditetapkan. Kedua, rencana tindakan yang mengandung kesalahan. Ketiga, keterbatasan kemampuan pelaksanaan tindakan guru. Yang keempat, faktor yang berasal dari luar yang tidak dapat dikendalikan dalam rencana tindakan. Untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan berdampak positif atau negatif terhadap usaha memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, maka kriteria yang digunakan adalah yang bersumber dari misi tindakan kelas. Oleh karena itu, kriteria yang dijadikan tolak ukurnya adalah 1. Peningkatan praktek pembelajaran, yang kedua, peningkatan keterlibatan siswa, yang ketiga, peningkatan kinerja guru dan masyarakat sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas keberhasilan belajar siswa. Prinsip-prinsip observasi. Yang pertama, perencanaan bersama, kedua fokus, ketiga membangun kriteria, keempat keterampilan observasi, dan yang kelima balikan atau feedback. Jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi, observasi terbuka, observasi terfokus, observasi terstruktur, dan observasi sistematik. Tujuan atau sasaran observasi. Adapun tujuan atau sasaran observasi secara umum yaitu untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu. Dalam penelitian formal, observasi bertujuan untuk mengolah data yang valid dan reliable, sahih dan handal. Data ini kemudian akan diolah untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis dalam penelitian tindakan kelas. Observasi terutama ditujukan untuk memantau proses dan dampak perbaikan yang direncanakan. Proses dan dampak yang teramati diinterpretasikan selanjutnya digunakan untuk menata kembali langkah-langkah perbaikan. Prosedur atau langkah-langkah observasi. Yang pertama, pertemuan pendahuluan. Kedua, pelaksanaan observasi. Yang ketiga, diskusi balikan. Yang contoh lembar observasi. Contoh lembar observasinya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini Bunda, contohnya. Demikian penjelasan observasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh Diana ya. Saya sendiri yang akan menjelaskan. Fahmi ya, dilanjutkan oleh Fahmi.
Oke, yang kedua ya setelah observasi itu ada tes ya. Menurut Jainul dan Nasution, tes didefinisikan sebagai pertanyaan pendidikan atau suatu atribut psikologis tertentu. Setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Dengan demikian, apabila suatu tugas atau pertanyaan menuntut harus dikerjakan oleh seseorang, tetapi tidak ada jawaban atau cara pengerjaan yang benar dan salah, maka tugas atau pertanyaan tersebut bukanlah tes. Jadi intinya adalah tes itu harus berisi sebuah istilahnya pertanyaan yang harus dijawab. Kalau bukan pertanyaan yang benar atau salah, itu bukan disebut tes. Tes menurut Ari Kunto merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini dibedakan pengertian antara testing, tester. Testing di sini adalah saat pada waktu tes tersebut dilaksanakan atau ketika melakukan tes itu disebutnya testing. Testi adalah responden yang mengerjakan tes. Ya. Testi itu adalah respondennya atau pesertanya yang mengerjakan tes. Nah, mereka inilah yang akan dinilai atau diukur kemampuannya. Sedangkan tester adalah seorang yang diserahi tugas untuk melakukan pengambilan tes kepada responden, atau mungkin dalam dunia pendidikan adalah ketika seorang guru melakukan tes, nah itu disebut adalah tester. Tes adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Sebagai pendidik, keterampilan yang harus dikuasai adalah sistem penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam penilaian proses dan hasil belajar siswa di sekolah, aspek yang berkenaan dengan pemilihan alat penilaian yaitu penyusunan soal, analisis butir soal untuk memperoleh kualitas soal yang memadai, dan pengolahan dan intervensi data hasil penelitian. Menurut Ari Kunto, tes yang baik mempunyai syarat-syarat antara lain. Yang pertama adalah harus efisien, harus baku, mempunyai norma, objektif, dan valid dan reliable. Kriteria instrumen tes hendaknya memiliki tingkat validitas, dapat mengukur apa yang hendak diukur, dan memiliki tingkat reliabilitas. Tes dapat memberikan informasi yang konsisten. Oleh sebab itu, untuk memperoleh tes yang baik tersebut harus diuji coba terlebih dahulu dan hasilnya dianalisis sehingga memenuhi syarat-syarat tes di atas. Jadi tes yang baik adalah ketika tes itu untuk penelitian harus diuji coba terlebih dahulu. Nah, adapun jenis-jenis tes dalam instrumen penelitian, ya, yang pertama adalah tes diagnostik. Tes diagnostik menurut di Depdiknas dalam negara ini menyatakan bahwa tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa, sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki siswa. Tes diagnosis dapat berupa tes multiple choice dengan alasan yang sudah ditentukan, tes multiple choice atau dengan reasoning terbuka, dan tes esai tertulis. Nah, tes ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa terhadap penguasaan suatu materi atau pelajaran yang akan dihadapi. Nah, serta dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang muncul, sehingga kegagalan dan keberhasilan siswa dapat diketahui. Nah, ketika guru tersebut mengetahui kesulitan yang dialami siswa, guru mampu melakukan perbaikan atau pemecahan masalah terhadap kesulitan siswa. Nah, materi yang ditanyakan dalam tes diagnostik pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan tertentu yang biasanya atau menurut pengalaman sulit dipahami siswa. Jadi biasanya materi-materi yang
menurut siswa susah. Jadi seorang guru bisa melakukan tes diagnostik. Nah, di manakah tingkat kelemahan siswa? Nah, bisa dilakukan dengan menggunakan tes diagnostik. Nah, tes ini juga bisa dilakukan dengan secara lisan, tertulis, atau kombinasi. Ya. Yang kedua adalah tes awal atau free test. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Jadi tes awal ini atau free test ini yang dilaksanakan sebelum bahan pembelajaran diberikan kepada peserta didik. Biasanya free test itu dilaksanakan sebelum masuk ke materi yang akan diajarkan. Istilahnya lebih ke mereview materi-materi yang sudah pernah anak pelajari. Karena itu, maka butir-butir soalnya dibuat yang mudah-mudah. Isi atau materi tes awal pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan penting yang seharusnya sudah diketahui atau dikuasai oleh peserta didik sebelum pelajaran diberikan kepada mereka. Tes awal dapat dilaksanakan baik secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, setelah tes awal itu berakhir, nah, maka kita misalkan sebagai guru atau pendidik melakukan tindak lanjut. Jika dalam tes awal itu semua materi yang ditanyakan dalam tes sudah dikuasai dengan baik oleh peserta didik, maka materi tersebut tidak usah diajarkan lagi kepada siswa. Nah, kalau jika materi yang dapat dipahami oleh peserta didik baru sebagian saja, maka yang diajarkan adalah materi pelajaran yang belum cukup dipahami oleh peserta didik. Jadi ketika materi yang sudah dipahami itu hanya sebagian, jadi yang menurut siswa itu sulit, nah yang itu yang perlu direview ulang sebentar sedikit untuk mengetahui proses pembelajarannya ke depan. Nah, tes yang ketiga adalah tes akhir. Tes akhir atau disebutnya post test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya. Isi materi tes akhir ini adalah bahan-bahan pelajaran yang tergolong penting yang telah diajarkan peserta didik. Dan biasanya naskah tes akhir ini dibuat sama dengan naskah tes awal. Jadi post test ini untuk mengetahui atau mengevaluasi. Jadi ketika sudah melakukan pembelajaran, nah, kita melakukan post test untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran itu efektif atau tidak yang kita lakukan. Jika hasil tes akhir itu lebih baik daripada tes awal, maka dapat diartikan bahwa program pengajaran telah berjalan dan berhasil dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua adalah perencanaan tes. Tes akan menjadi berarti apabila tes tersebut terdiri dari butir-butir soal yang menguji tujuan yang penting dan mewakili ranah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara representatif. Oleh karenanya, perencanaan dalam pengujian memegang peranan yang penting. Setidaknya ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan tes. Yang pertama adalah pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Yang kedua adalah tipe tes yang akan digunakan, apakah itu bentuknya esai, objektif, atau problem matematik. Yang ketiga adalah aspek yang akan diuji atau kemampuan mana yang akan diuji. Ya. Ada 6 tingkatan kemampuan yang diuji, ya, yaitu pemahaman aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yaitu format butir soal. Ya, jadi nanti bentuk tesnya apakah dia ada berbagai format untuk tes objektif maupun esai, yang itu ada benar salah, menjodohkan, pilihan ganda,
Nah, yang lalu di dalam esai itu biasanya pertanyaan uraian terbuka dan uraian tertutup, jawaban singkat, dan isian. Yang kelima adalah jumlah butir soal. Jumlah butir soal berhubungan dengan realitas tes dan representasi isi bidang studi yang ditekankan. Semakin besar jumlah butir soal yang digunakan, maka kemungkinan semakin tinggi realitasnya. Nah, dalam penentuan jumlah butir soal harus direncanakan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu jumlah keseluruhan, lalu jumlah untuk setiap pokok bahasan, jumlah untuk setiap format, jumlah untuk setiap kategori atau tingkat kesulitan, jumlah untuk setiap aspek pada ranah kognitif. Nah, yang pertama, yang terakhir, yang keenam adalah distribusi tingkat kesukaran butir soal. Jadi perlu diperhatikan bahwa soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah hendaknya diletakkan di awal tes, sedangkan soal yang dengan tingkat kesulitan tinggi pada akhir tes. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi agar peserta tes lebih terdorong untuk mengerjakan seluruh butir soal. Jadi alangkah lebih baiknya untuk penempatan soal-soal itu untuk nomor di pertama itu diberikan soal-soal yang mudah dulu sampai yang terakhir itu soal yang dianggap sulit oleh siswa. Nah, prinsip atau kaidah dalam penulisan tes. Nah, yang pertama soal dalam penulisan tes atau dalam penulisan instrumen tes, soal harus disesuaikan dengan indikator batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Yang ketiga adalah materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan pengukuran. Mengapa adalah isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Nah, yang kelima adalah menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal, lalu ada pedoman penskorannya, dan ada ketika meletakkan di dalam tes tersebut ada gambar, tabel, peta, dan grafik itu harus jelas dan terbaca. Nah, rumusan kalimat itu harus komunikatif. Nah, butir soal harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa Indonesia yang baik. Nah, tidak menggunakan kata ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Nah, rumusan soal tidak mengandung kata ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa. Lalu dalam membuat tes itu kita harus menyusun kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan sebelum penulisan instrumen tes. Nah, kisi-kisi tes prestasi akademik yang harus yang memenuhi persyaratan adalah mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Nah, komponen-komponen rinci, jelas, dan mudah dipahami. Indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditentukan. Nah, komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi disesuaikan dengan tujuan tes. Komponen kisi-kisi terdiri atas komponen identitas dan komponen matriks. Apa itu komponen identitas? Diletakkan di atas meliputi jenis atau jenjang sekolah, program studi, mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Nah, kalau komponen matriks itu berisi kompetensi dasar yang diambil ya, kelas, semester, materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Seperti ini contoh dalam pembentukan kisi-kisi instrumen tes. Nah, yang ketiga setelah observasi tes adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi merupakan data yang muncul secara alami dalam praktek pengajaran yang tidak memerlukan waktu ekstra atau pengaturan khusus untuk dikumpulkan. Seperti kebanyakan guru dan calon guru lainnya, kita dapat melakukan bahwa metode pengumpulan data dan dokumen adalah
yang paling praktis dan dapat dilakukan penelitian tindakan. Informasi dokumen dapat menguatkan, memperluas, atau menantang apa yang telah kita kumpulkan melalui alat pengumpulan data lainnya. Penggunaan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian, baik itu berupa dokumentasi foto, video, atau audio suara. Jadi dokumentasi itu hal yang penting dalam penelitian tindakan kelas. Itu bisa dalam bentuk foto, video, atau audio suara. Lalu yang keempat adalah angket yang akan dijelaskan oleh Ibu Diana Anggraini. Dipersilahkan untuk Ibu Diana Anggraini. Ya, terdengar suara saya, maaf. Jelas, suaranya jelas. Oke. Dilanjut dengan angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Ini menurut si Ari Kunto tahun 2006. Jadi angket berisi daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan responden sesuai dengan permintaan pengguna atau penelitinya. Tujuan penyebaran angket untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Angket sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka atau angket tidak berstruktur ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian dengan kehendak dan keadaannya. Ini biasanya soalnya uraian. Sementara angket tertutup atau angket berstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda checklist. Selain itu, angket memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penelitian tindakan kelas. Untuk kelebihannya sendiri, angket memungkinkan untuk mengumpulkan informasi awal dengan sangat mudah, membantu dalam mengumpulkan sejumlah data yang logis dalam waktu yang singkat. Selain itu, memberikan informasi yang bisa ditindaklanjuti untuk keperluan apapun atau guna penelitian. Adapun kekurangannya, merancang angket butuh keterampilan yang tidak mudah. Validitas jawaban kuesioner tidak dapat dipertanyakan yang berasal dari responden yang di luar lembaga. Selain itu, responden mudah terjebak dalam pada kepercayaan seolah-olah jawaban dari kuesioner itu sesuai dengan keinginan. Ini ada salah satu contoh angket dari tesisnya Ibu Romada tahun 2020 dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis dan Self-Efikasi Siswa dengan Metode E-Learning Berbentukan Aplikasi Google Suite dan GeoGebra, pokok bahasan lingkaran kelas 11 MIPA di SMAK Penabur, Kota Jababeka. Nah, di sini dia menggunakan angket dengan 24 butir soal, memodifikasinya dari self-efficacy questionnaire for children oleh Peter Morris tahun 2021. Penilaian angketnya sendiri di sini menggunakan skala penilaian A sampai E. Kita bisa lihat nomor 1, seberapa baik kamu mendapatkan bantuan guru ketika kamu menemui kesulitan dalam belajar matematika. Nah, skala penilaian A-nya ini selalu B-nya kadang-kadang, C-nya sering, C-nya kadang-kadang, D-nya
jarang, E-nya tidak pernah. Nanti respondennya diminta men-checklist. Jadi ini salah satu contoh angket yang tertutup. Selanjutnya, untuk wawancara. Ke bawah, Kak. Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dalam memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu dan memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian tindakan kelas. Prosesnya dilakukan secara langsung dengan bertatap muka serta bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu permasalahan. Ini menurut Kunandar tahun 2011. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Jadi bisa juga melalui media atau wawancara online gitu atau direkam. Oleh karena itu teknik ini cocok diterapkan untuk mengungkap persoalan-persoalan yang dijajaki. Adapun fungsi wawancara dalam penelitian tindakan kelas, yang pertama, membantu guru untuk fokus pada salah satu aspek pengajaran atau kehidupan kelas secara detail. Yang kedua, menyediakan informasi diagnostik awal melalui diskusi antara guru dan siswa di kelas. Yang ketiga, meningkatkan iklim positif di ruang kelas. Nah, berlangsung baik atau tidaknya proses wawancara ini diperlukan kemampuan pewawancara, khususnya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, bebas, dan terbuka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan wawancara, yakni bersikap sebagai pewawancara yang simpatik, memperlihatkan menjadi pendengar yang baik, dan tidak berperan terlalu aktif untuk menunjukkan bahwa Anda mengharapkan pendapat yang terbaik. Yang kedua, bersikap netral dengan memperlihatkan sikap terheran-heran atau tidak menyetujui terhadap suatu pernyataan. Jadi nggak boleh nih kita bersikap terheran-heran atau menyetujui suatu hal. Yang ketiga, bersikap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil sikap. Selanjutnya, harus yakin dengan orang yang diwawancarai bahwa pendapatnya penting dan wawancara bukanlah suatu tes atau ujian. Yang kelima, perhatikan bahasa wawancara. Nah, perlu diingat garis besar tujuan wawancara dan ulangi pertanyaan jika jawaban responden atau anak terlalu umum. Namun wawancara pada penelitian tindakan kelas biasanya itu dilakukan dengan tiga cara ya, ada tak terencana, misalnya berbicara informal antara si peneliti dan subjek peneliti. Terencana tapi tidak terstruktur. Jadi 1 atau 2 pertanyaan pembuka dari pewawancara, tapi setelah itu pewawancara memberikan kesempatan responden untuk memilah apa yang akan dibicarakan. Jadi dicari topiknya dulu, setelahnya dia yang menjelaskan gitu ya. Terus yang terstruktur, pewawancara telah menyusun serentetan pertanyaan yang akan diajukan dan mengendalikan percakapan sesuai dengan arah pertanyaan. Ini biasanya dia sesuai urut ya nomornya. Terus adapun kelebihan dan kekurangan wawancara dalam penelitian tindakan kelas. Jadi kelebihannya transkrip wawancara bisa menjadi petunjuk yang lengkap dan kaya untuk analisis. Yang kedua, wawancara memungkinkan lebih santai dalam menjajaki informan, dalam mencari informasi. Yang ketiga, peneliti dapat mengendalikan diskusi sejauh
peneliti mampu dan mengontrol suasananya. Jadi mengontrol arah pembicaraannya. Kekurangan wawancara dalam PTK, yang pertama melaksanakan wawancara jelas membutuhkan waktu yang lebih banyak. Yang kedua, mentranskrip hasil wawancara juga butuh waktu yang tidak sebentar. Yang ketiga, wawancara mungkin tidak cocok bagi mereka yang pendiam, pemalu, atau tidak aktif bicara, terlebih mempunyai kendala dalam berbahasa. Di bawah, Kak. Nah, ini ada salah satu pedoman wawancara dari Ibu Romada. Nah, di sini pedoman wawancaranya dia terstruktur dari siklus 1 sampai siklus 3, namun untuk waktu penanyaannya disesuaikan dengan atau wawancaranya disesuaikan dengan siklusnya. Jadi misalnya pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-8 itu ditanyakan pada siklus pertama, akhir siklus pertama. Begitu selanjutnya. Gitu. Jadi untuk melihat tingkat keberhasilan dari penelitiannya, apakah dirasa sudah cukup atau belum. Seperti itu. Ya, Kak Fahmi. Oke, terima kasih untuk Ibu Diana yang sudah menjelaskan tentang angket dan wawancara. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami, mungkin banyak kekurangannya. Kami minta saran dan masukan dari para dosen pengampu, yaitu Ibu Sinta dan Ibu Flavia. Mohon masukannya, Bu, untuk makalah kami. Oke, silakan Bu Flavia. Jika ada masukan, atau sebelumnya teman-temannya saja dulu yang mau bertanya mungkin. Kalau saya boleh tahu, Fahmi Rusli ini nantinya sebenarnya penelitiannya apa? PTK, Bu. PTK memang. Kalau Diana Anggra ini juga PTK? Iya, Bu. Oke ya, berarti tiga-tiganya di PTK. Oke. Selain itu tidak ada? Oke, kalau untuk minggu depan, Mariam berapa orang sih satu kelompok DR itu? R&D? R&D kami ber-6, Bu. Oke, jadi yang seperti tercatat di awal itu? Iya, Bu. Kecuali Muiz pindah ke DR? Iya, benar, Bu. Muiz pindah ke DR. Sama siapa lagi? DR satu lagi, Tuti, siapa ya? Mbak Tuti. Mbak Tuti, Bu. Tuti Haryati, Bu. Iya, Tuti hanya berdua, Muiz maksudnya? Siapa yang belum masuk ya? Iya, Bu. Jadi Ratna, Dwi, Ahmad Gufron, Muharyanto, Bambang Faidoni, sama Elvida. Iya, Bu. Oke, ya sudah, nanti Ibu berbagi. Ya, silakan mungkin Bu Flavia dulu kalau ada tanggapan. Baik, mungkin saya sedikit memberi tambahan gitu ya, mungkin bisa diskusi bersama juga gitu ya. Ini terkait dengan PTK gitu ya, kebetulan yang presentasi ini juga fokus penelitiannya ke PTK juga kan ya. Nah, sebelumnya PTK itu apa dulu? Penelitian tindakan kelas. Ya, itu singkatannya ya. Maksudnya PTK itu apa? Yang diukur apa kalau kita ngomong PTK? Diskusi aja nggak apa? Tindakan apa? Tindakan gurunya kan? Atau tindakan siswanya? Tindakan gurunya, Bu. Tindakan gurunya. Oke. Di situ ada desain kan pasti kan?
mau pengembangan, mau apapun, pasti ada desain. PTK juga sama, PTK juga punya desain PTK, gitu kan. Desainnya pasti dalam bentuk siklus gitu ya. Nah, itu seperti apa? Udah dimunculin belum di sini? Belum, Bu. Belum Belum. dimunculkan siklusnya. Nah, padahal siklus itu penting ya dalam PTK ya, desainnya gitu kan. Ada macam-macam ya, ada kayak misalnya Taggart, ada juga John Eliot, ada juga Kurt Lewin. Mana? Pakem-pakemnya PTK tuh mana dulu gitu loh. Nah, itu dulu yang harus Berarti dimunculkan gitu ya. Nah, apa? Nah, saya tanya, secara umum, desain PTK tuh terdiri dari apa aja? Tahapannya. Saya ingin tahu. Ini dilengkapi ya nanti ya. Yuk, oh iya, aja. baik, Bu, baik. Ada Apa aja? perencanaan, terus kan pertama itu kan prapenelitian, tahapannya itu dilakukan prapenelitian, lalu masuk. Tahapannya apa aja? Ketika sudah Perencanaan. Tunggu. Perencanaan apa dulu? Tahapnya apa aja dulu? Sebutin tahapnya dulu. sudah Ada dulu masanya tahapnya kok. dulu. Ya. Baik ya. Perencanaan, ya terus setelah perencanaan itu pelaksanaan, yaitu penelitiannya tersebut. Nah, dan ini kan di situ di penelitian itu kan dilakukan siklus 1, siklus 2, atau siklus 3 ketika ada ketika merasa cukup puas dalam teori Taggart, kalau tidak salah itu Taggart Ayo, mengatakan kembali lagi ini kok kemana-mana nih, ayo. Perencanaan, pelaksanaan, apa lagi? Pengamatan Saya sama tanya siklusnya apa? refleksi, Bun. Ulangi lagi apa? Perencanaan, pelaksanaan, terus perencanaan atau planning, terus pelaksanaan atau acting, pengamatan observing, dan reflecting atau refleksi. Oke. Nah, perencanaan itu seperti apa? Instrumen apa yang dibutuhkan dalam perencanaan? Nah, itu harus detail gitu ya. Siklusnya apa? Tahapannya apa? Nah, setiap tahapan itu instrumen apa yang akan kita gunakan? Itu nggak ada. Coba, kegiatan perencanaan itu apa? Instrumen apa yang akan digunakan untuk mengukur perencanaan itu? Yang dalam pelaksanaan perencanaan ini. Udah pikir gitu belum? Instrumen prapenelitian. Kegiatan perencanaan itu apa sih? Seperti apa? Apakah tidak perlu? Perlu, Bun. Jadi untuk mendesain. Observasi, kegiatan perencanaan apa dulu? Kegiatan perencanaan itu apa dulu? Saya tanya, apa sih kegiatan perencanaan nih? Planning itu apa? Kita merencanakan apa ya? Observasi, Bu. Wawancara sama pemberian tes di dalam tes prapenelitian. Kegiatan perencanaan itu apa aja biasanya? Apa yang kita lakukan dalam merencanakan? Observasi. Apa yang diobservasi? Tadi apa? Observasi dan apa? Observasi, wawancara, sama pemberian tes, Bu. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengukur, Bu. Mengukur apa? Subjek yang akan diteliti, Bu. Mengukur apa? Kemampuan pemahaman subjek yang akan kita teliti, Bu. Kemampuan pemahaman dari subjek yang akan kita teliti. Kemampuan awalnya kan, misalnya kita mau belajar pipis. Awalnya seperti apa? Kira-kira ada problem nggak di situ? Ada masalah nggak di situ? Nah, kalau PT kan kita ngasih kan obatnya. Ada yang sakit, kita kasih obat. Seperti itu kan? Nah, sama. Kita mencari dulu, kita analisis kebutuhan dulu. Nah, itu kita di perencanaan kan? Ada observasi. Observasinya seperti apa? Apakah observasi langsung? Nanti kan ada macam-macam observasi ya. Observasi yang mana yang masuk?
observasi yang langsung, Bu. Langsung. Iya. Apakah boleh pakai yang lembar observasi? Kalau lembar observasi kalau kita udah masuk ke siklus, Bu. Oke, wawancara juga wawancara untuk melihat ya Iya, Bu. metode pembelajaran seperti apa, gitu ya. Perlu pedoman, perlu. Kita nggak mungkin langsung terjun gitu ya, langsung ambil data awal tapi kita nggak punya perencanaan gitu ya. Harus punya pedoman juga. Pedoman wawancaranya juga belum jelas di sini kayak apa. Sama kayak kasus yang kelompok kemarin ya, hanya teori, bentuknya seperti apa belum nampak, gitu ya. Wawancara sebelum pada saat perencanaan itu seperti apa, ya, pedomannya seperti apa, bagaimana, belum nampak. Ya, karena tujuannya beda ya. Wawancara sebelumnya hanya untuk ingin lihat analisis kebutuhan, nanti yang berikutnya seperti apa. Itu seperti apa? Nggak muncul ya di sini ya. Terus, pemberian tes awal. Nah, itu juga seperti apa, gitu ya. Validasinya seperti apa juga nggak muncul di sini. Bentuknya kayak apa, analisis butirnya seperti apa, nanti dari indikator ke item-itemnya seperti apa, belum nampak juga, gitu ya. Nah, tujuannya beda nih. Ini untuk melihat kemampuan awal di awal. Ya, ada observasi, wawancara, tes apa lagi? Dokumentasi perlu? Perlu, Bu. Perlu, gitu ya. Seperti apa, gitu ya, juga belum nampak juga di sini, gitu ya. Nah, jadi harus dipikirkan dalam membuat instrumen, siklusnya seperti apa, desainnya saya seperti apa, di setiap tahap itu kira-kira instrumen apa yang saya butuhkan. Saya buat seperti apa, gitu ya. Sesuaikan dengan indikatornya yang penting. Indikatornya berpikir kritis ya berpikir kritis gitu ya. Kreativitas ya berpikir kreativitas gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan itu ada apa? Di tahap pelaksanaan biasanya ada pembelajaran, pendokumentasian, pemberian tes, juga wawancara bisa juga, Ibu. Iya, dimasukkan di situ ya. Wawancaranya bersifat seperti apa? Tidak apa terstruktur atau semi terstruktur? Pedomannya belum nampak juga kayak apa. Ya. Observasi, kegiatan observasi di sini apa? Kan tahap ketiga kan observasi ya. Apakah hanya seperti apa instrumennya nanti? Instrumennya, kalau saya pakai di sini, Bu. Ini tadi observasi. Ya, tadi kayaknya ada ya. Coba tunjukkan. Ada, Ibu. Jadi detail ya. Saya mau fokusnya apa, gitu ya. Mana tadi? Kayaknya ada ya tadi ya. Contoh observasi, lembar observasi. Coba ke bawah, terus ke bawah lagi kayaknya. Contohnya, ada yang contohnya CPS kalau nggak salah. Apa CPS tuh? Ini. Creative Problem Solving. Nah, ini punya siapa nih? Ibu boleh nggak saya share screen lembar observasi punya saya pribadi, Ibu, yang dari penelitian saya. Boleh. Biar nanti semua bisa mengkritisi ya, mengasih saran kan lebih baik lagi, gitu ya. Ya, iya, Ibu. Share screen. Biar yang lain juga punya gambaran gitu. Share. Terus sudah kelihatan belum share-nya? Sudah, Mbak. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Iya. Di sini saya pakai
lembar observasi yang saya buat. Nah, seperti ini. Nah, di lampiran satunya. Di sini. Ini Ibu, apa nih? Fokus penelitiannya apa dulu coba? Kenapa Ibu? PTK Fokus Ibu. penelitiannya tentang apa? Iya, PTK maksudnya fokus penelitiannya meneliti tentang apa? Peningkatan kemampuan pemahaman konsep bangun ruang melalui pendekatan PMRI, bantuan aplikasi kelas pintar pada siswa kelas 5 SDN Jaka Mulia 3 Kota Bekasi, Bu. Pemahaman konsep dengan PMRI ya? Pemahaman konsep bangun ruang melalui pendekatan PMRI. Oke, berarti harus ada pemahaman konsepnya, indikatornya apa, PMRI-nya apa. Karena ingin mengamati kira-kira siswa itu udah paham nggak konsepnya. Tapi kita melihat dari aktivitas ya, dari tindakannya. Nah, kan observasi, mengamati. Nah, udah muncul belum? Di sini, Bu. Observasi. Muncul belum indikatornya pemahaman konsep, mana indikatornya pemahaman konsep? Di sini, Bu, di nomor 1, memahami konteks permasalahan. Di sini yang pertama, aspek yang diamati, bagaimana siswa memahami konteks permasalahannya. Di sini. Yang kedua, apakah siswa berinisiatif untuk menggunakan model dalam menyelesaikan masalah? Yang ketiga, bagaimana model yang digunakan siswa dalam penyelesaian masalah? 4, apakah siswa memberikan kontribusi berupa ide atau pemikiran terkait dengan penyelesaian masalah? Yang kelima, bagaimana kontribusi yang diberikan siswa terkait penyelesaian masalah? Yang keenam, apakah siswa dominan dalam memberikan kontribusi penyelesaian masalah? Yang ketujuh, bagaimana proses interaktivitas siswa dengan temannya dalam menyelesaikan masalah? Yang kedelapan, interaktivitas apa yang sering dilakukan siswa dalam penyelesaian masalah? Menjelaskan, mendengarkan, bertanya, menjawab, mengkritisi, memperkuat argumen, atau aktivitas lainnya. 9, dapatkah siswa mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya dalam menyelesaikan masalah? Yang ke-10, apa kendala siswa dalam proses pembelajaran berlangsung? Seperti itu, Ibu. Dan ada catatan lainnya untuk observer. Oke. Nah, coba saya mau lihat lagi di atas. Oh iya, baik Ibu. Nah, tadi kan PMRI ya. PMRI kan harusnya ada sintaksnya kan? Iya, Ibu. Nah, mana sintaksnya? Muncul belum di situ? Terus, pemahaman konsep indikatornya apa? Kalau saya lihat kayak gini, bagaimana model yang digunakan siswa dalam penyelesaian masalah? Maksudnya model itu kayak apa? Yang mana, Ibu? Oh, model yang digunakan. Model yang digunakan, model Ibu. Apa? Model apa contohnya? PTK, Ibu. Model maksudnya menggunakan. Ini saya sebagai observer ya. Bagaimana model yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah? Siswa menggunakan model apa ya? Kalau saya mau mengamati ya, saya mau mengamati nih. Saya dikasih lembar, ini kan dikasihkan ke observer kan, bukan Ibu kan? Ya. Nah, ini saya bingung nih, aspek yang diamati. Mengamati model yang digunakan siswa. Siswa menggunakan model apa? Model yang seperti apa? Model baju atau model apa? Kita nggak tahu juga model apa yang digunakan. Ini saya sebagai observer ya. Nih, dan gurunya misalkan seorang praktisi sebagai observer ya. Saya bingung nih yang poin nomor 3 nih. Model apa ini maksudnya? Model pembelajarannya. Model pembelajaran maksudnya gimana? Siswa menggunakan model apa? Yang diinginkan seperti apa, Ibu? Inginnya? Bangun ruang, Ibu. Pemahaman konsep bangun ruangnya. Hilang sebentar, Ibu. Ini mana ya tadi ya? Cahya, maksudnya begini. Ibu grogi, Ibu jadinya. Iya, Jadi Ibu. kan begini. Itu kan
apa namanya? Ini lembar yang dipakai oleh observer untuk mengobservasi. Nah, tadi Bu Flavia mengatakan kalau saya jadi observer dikasih instrumen ini langsung ke lapangan, terus kemudian untuk yang ke lapangan terus mengatakan bagaimana model model Chemis McTaggart, Ibu. Saya menggunakan model Chemis McTaggart. Ya, itu yang diobservasi oleh Bu Flavia itu ke siswa apa ke gurunya? Bagaimana model yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah? Apakah siswa tahu model McTaggart tadi apa tuh? Apa tadi? Model McTaggart, Ibu. Iya, itu siswa tahu itu. Enggak, Ibu. Nah, terus bagaimana pertanyaan itu? Bagaimana model yang digunakan siswa dalam penyelesaian masalah? Bagaimana model baju yang dipakai sama siswa? Bagaimanakah model pakaian? Bagaimana model rambut? Model apa? Lengkapi di situ. Oh iya, Ibu. Nah, tetapi sekarang ditanya lagi, model yang mana yang ditanya? Sekarang bukan sekedar modelnya, tambahkan kata pembelajaran di situ. Masih akan tetap ditanya, model pembelajaran yang seperti apa yang dimaksud oleh siswa menyelesaikan masalah? Model PTK-nya, Ibu. Gimana model PTK-nya? Coba sekarang jelaskan saja. Di luar itu, sebenarnya kalau lagi kita mengobservasi, maunya guru ngelihat apa sih di siswanya? Siswanya ngapain? Siswanya melakukan planning, Ibu. Kita melakukan planning. Terus yang melakukan planning itu gurunya. Siswanya iya, gurunya, Ibu. Iya, Ibu, gurunya. Jadi bingung ya, ini mau gimana gitu ya. Menggunakan model PTK. Model PTK tuh bukan model. PTK itu jenis penelitian. Oh, iya. Model Chemis McTaggart, Ibu, maksudnya. Nah, itu siswa tahu tentang model itu? Oh, keren banget siswanya. Gurunya yang tahu, Ibu. Nah, terus gimana pertanyaannya untuk sampai ke situ? Oh, iya, Ibu. Nanti akan dibuat ya coba sekarang, jangan nanti-nanti. Sekarang, justru sekarang latihan. Koreksi itu pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 1, bagaimana siswa memahami konteks permasalahan? Itu observernya harus mengobservasi itu. Apakah siswa berinisiatif untuk menggunakan model dalam menyelesaikan masalah? Model apa? Nomor 2 juga nggak jelas itu model apa. Nomor 3 juga nggak jelas model apa. Coba kita ubah sekarang. Soal pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3 kita bahas di sini. Oke, cuma dapat 2 itu nggak apa-apa. Yang penting tuntas. Coba, itu maunya apa nomor 2 itu? Kok pindah ke sini? Ya, Ibu. Maaf, Ibu, itu pindah ke sini. Ini, Ibu. Iya, maunya apa? Apa yang mau dilihat di siswa oleh guru? Oleh Anda sebagai peneliti maunya observer melihat apa? Prosesnya, Ibu. Ya, tulis apa yang mau dilihat. Pokoknya kalimat itu jangan dihapus dulu nomor 2. Pindah saja ke kolom nomor 2. Pindah ke kolom nomor 2. Kita tulis di situ. Iya, Ibu. Di kolom deskripsi itu tulis aja dulu di situ supaya kita lihat perbedaan antara pertanyaan nomor 2 dengan nanti pertanyaan nomor 2 yang direvisi. Ibu, ini pakai PDF. Cahya boleh pindah pakai Word nggak? Oke, pindah dulu. Iya. Ya, baik, Ibu. Sebentar. Oke, sambil menunggu. Ini yang dimaksud dengan
apa yang mau diobservasi dan apa yang ditanyakan itu nggak sinkron. Jadi kalau observer itu diminta, misalnya Bu Flavia tolong observasi ini. Oke, Bu Flavia ngerti PTK. Kalau yang nggak ngerti PTK akan makin kacau lagi apa yang mesti diobservasi. Modelnya nggak jelas model apa. Jadi setiap kalimatnya, sekarang waktu kita cuma tinggal 20 menit, tapi nggak masalah. 2 soal itu kita bisa membuat sinkron antara yang diinginkan oleh peneliti, di sini tesisnya Cahya, nah nanti 2 soal itu kita coba perbaiki. Dan nanti baru sesudah itu kelompok 2 memperbaiki semuanya. Karena tadi Ibu lihat juga di halaman berapa itu tentang kisi-kisi soal, hanya format tabelnya saja. Tapi bagaimana mengubah indikator menjadi indikator soal, menjadi soal, kemudian jenis soalnya, C berapa dan berapa, itu nggak ada sama sekali perubahan di situ. Kalau cuma teori, ya tidak jelas. Tapi yang tadi Bu Flavia tanyakan, kenapa perlu ada tahapan PTK? Karena di tiap tahapan memerlukan instrumen. Instrumen apa di tahapan perencanaan? Instrumen apa di tahap refleksi? Instrumen apa di tahap analisis? Instrumen apa di tahap planning? Apalagi di tahap observasi itu paling perlu. Nah, sekarang ini baru lagi memperbaiki bagian dari instrumen pada saat observasi. Belum lagi instrumen-instrumen pada saat wawancara. Apakah pada saat lagi pelaksanaan ada wawancara? Ya pasti tidak. Itu yang dimaksud oleh Bu Flavia tadi. Tidak di semua tempat bisa ada instrumen yang wawancara, tidak bisa pada saat sedang pembelajaran sedang berlangsung, itu tidak mungkin ada wawancara. Tapi wawancara bisa setelah selesai pembelajaran atau pada saat tahap refleksi, itu bisa ada wawancara. Nah, pada saat lagi sedang berlangsung pembelajaran, apa yang bisa ada adalah observasi. Nah, oke, kita tolong dari atas, dari kepala kolomnya juga. Apa saja yang ada di situ? Kepala kolomnya ke atas. Nah, di sini, Ibu. Ya, oke. Ini di siklus 1. Oke, lembar observasi aktivitas belajar siswa dengan PMRI pada siklus 1. Nama observer. Nama observer. Apa tuh maksudnya? Ya, Dua-duanya nama observer. Nama observer ini adalah guru yang serumpun, Ibu. Kebetulan saya di sini meminta tolong kepada teman yang berbeda sekolah, dia sama-sama mengajar matematika, Ibu. Iya, sekarang nama observer di atas sama nama observer di bawah apa bedanya? Nama observer yang di sini ya, Bu, ya? Sama, ya. Ibu. Sama? Dia, yang observer yang di sini kan, Bu. Yang di sini, yang tanda yang di sini. Yang di sini, di sini. Iya, sekarang naik ke atas, kepala kolomnya. Oh, kepala kolomnya. Nah, kemana-mana sih? Iya, Ibu, ya. Dah. Iya, jangan tanggung begini dong. Oh, iya, Bu. Tolong baca kepala kolom, ada apa aja sih isinya? Nama observer, Ibu. Terus habis itu apa? Nama observer juga sama, Ibu. Jadi itu bedanya apa dua-duanya itu? Sama, Ibu. Kok bisa sama, terus kenapa ditanya 2 kali? Enggak, maksudnya itu gini, Bu. Ini kan yang pertama observer yang inti ya, Bu, ya. Yang kedua lagi observer yang ada 2 observer di sini, Ibu. Ya, yang ditulis dong di dalam itu saja sudah membingungkan untuk ngisi dia kepala atasnya. Oh, maksudnya iya, nama observer di atas itu siapa? Guru kelas. Nama observer bukan, Ibu. Nama observer yang pertama di sini itu adalah observer yang guru matematikanya, Ibu. Nah, nama observer yang di bawah ini saya dari kelas pintarnya, Ibu. Dari kelas pintarnya. Jadinya ada 2, Ibu. Ada 2. Bisa tidak diberi keterangan supaya orang ngerti isinya? Gimana caranya? Oh, iya. Kenapa tidak sendiri-sendiri aja, Bu? Kalau Ibu nulis seperti itu, berarti kan 2 orang. Nah, iya, masa satu lembar diisi 2 orang? Terus yang tanda tangan di bawah 2 orang begitu? Maksudnya yang sini observer 1 orang, Ibu. Nanti nih saya akan bikin 2, Ibu. Iya, makanya itu. Kalau seperti ini nama observer ada 2, di bawah yang tanda tangan berapa orang? 1 orang, Ibu. Nah, observer yang mana yang tanda tangan?
Kalau yang observer yang pertama, dia tanda tangan misalnya yang satu namanya Budian. Nah, nanti yang lembar kedua lagi yang tanda tangan satu lagi itu namanya Pak Dimas gitu Ibu. Nah, di atas namanya siapa? Budian dan Pak Dimas? Iya, di atas ini untuk menjelaskan ada Budian, ada Pak Dimas. Jadi ada 2 observer Ibu di atas. Oke, kenapa jadi ragu-ragu bahwa itu adalah observernya Pak Dian dan harus ada 1 dan 2? Tulis aja nama observer 1, nama observer 2. Iya, Ibu. Oh, jadinya maksud saya 2 lembar gitu, Bu, yang tanda tangan satu-satu gitu, Bu. Tapi ini menjelaskan, oh iya ada 2 observer di sini, begitu, Ibu. Apa dua-duanya ditanda tangan di sini bikin kolom 2 aja ya, Bu, ya? Apa cukup 1 aja? Kalau isian perlu dari 2 orang, isiannya. Isian hasil observasi perlu dari 2 orang, tetap harus perlu 2 lembar. 2 lembar ya, Bu, ya, 2 orang. Sekarang kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa harus dalam halaman yang sama? Kan itu ada keterangan tanggal dan kelas. Tanggal, kelas, jam, itu udah pasti orang di ruangan yang sama. Iya, Ibu. Kan gini, Ibu, maksud saya begini, Ibu, mohon maaf. Ini kan ada yang pertama ini hanya ingin menjelaskan, Ibu, kalau ada 2 observer di sini. Nah, mereka akan ngisikan masing-masing 1 lembar dan tanda tangan juga masing-masing, Ibu. Begitu maksud saya. Tapi hanya ingin mengetahui aja kalau di sini ada 2 observer, Ibu. Namanya berbeda. Observer pertama yang satu rumpun sama-sama guru matematika, yang observer yang kedua ini dari pihak kelas pintarnya, Ibu, gitu. Nah, sedangkan yang tanda tangan di sini itu observer yang pertama, yang dari guru yang serumpunnya, Ibu. Terus yang Budian tersebut. Kalau guru kelas pintarnya? Guru kelas, dia itu mengamati, Ibu. Dia hanya mengamati, kan di sini kan Cahya kan bikin PTMT 50%, Bu. Jadinya yang satu untuk mengamati di rumah, Ibu. Jadinya pakai Zoom gitu, kayak Zoom gitu, Bu. Lewat aplikasi kelas pintarnya. Nah, yang satu lagi itu lewat PTMT-nya, Ibu, yang langsung yang ada di dalam kelas gitu, Ibu. Jadi mereka berdua sama-sama mengamati gitu, Bu, mengobservasi begitu, Ibu. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Jadi untuk seperti ini aja kita perlu pikirkan bagaimana mengisi data observer supaya tidak salah. Kenapa tidak ditulis lebih jelas? Nama observer, terus dalam kurung siapa? Guru rumpun. Oh iya, guru. Tulis di situ. Oh iya, Ibu, siap. Guru matematika aja ya, Bu, ya. Kalau kurung kerawal buka tutup nggak pakai spasi, ini belajar dari mana sih bahasa Indonesianya nggak lulus-lulus? Ibu, iya, Bu. Guru matematika, Ibu. Terus itu hari tanggal, iya, Ibu. kelas, ya. Jam keberapa? Jamnya juga. Oh, jamnya juga ya, Bu, ya, baik, Ibu. Nah, bagaimana kalau saran Bu Flavia? Sudah jam, terus kemudian nama observer lagi. Jadi ini observer ada yang observer luring, ada yang observer daring maksudnya? Iya, benar, Ibu, ada 2, Kalau Bu. saya, itu tujuannya apa ya? Menuliskan observer, misalkan yang observer ini yang mengerjakan observer yang langsung gitu ya, yang waktu ininya. Terus yang ini yang daringnya. Itu buat apa kita menuliskan itu? Subjeknya kan sama kan? Kita mengamati siswa yang sama. Buat perbandingan, Ibu. Menyebutkan nama observer yang kedua itu buat apa kalau menurut saya? Mendingan ya cukup ini aja. Namanya siapa, nama observernya cuma 1. Kalau mau dipertegas ini observer dari kelas pintar ataupun ini, ya mungkin bisa dikasih judulnya mungkin ya, dari judulnya gitu, atau bagaimana gitu. Oh, gini ya, kalau saya menulis 2 kali apa nggak tambah membingungkan? Oh gitu ya, berarti di sini saya berarti pakai 2 lembar observasi, hanya namanya saja yang berbeda gitu ya, Bu, ya. Jadi maksudnya 1 lembar. Seperti itu. Oh ya, baik, Ibu.
saya akan ganti di sini nama guru matematikanya yang lembar yang kedua. Kalau sudah 2 lembar nggak perlu pakai guru matematika, nama saja. Nanti yang tanda tangan di bawah kan Anda tahu bahwa itu guru matematika atau guru siapa. Oh iya, baik Ibu. Tolong dihapus itu. Siap Ibu. Jadi balik ke tadi. Nah, kemudian mau dia secara luring atau daring, ya sudah. Yang tahu kan Anda nanti. Begitu kan Bu Flavia maksudnya? Iya, atau mungkin dikasih keterangan lagi untuk dia tuh kelas daring atau kelas yang Luring. ini gitu. Ya itu di atas. Lembar observasi aktivitas belajar siswa dengan Dalam PMRI kelas secara... pintar. Nah, di situ di judul atas. Mungkin ya. Tapi gitu lebih ini gitu. Biar nggak bingung. Itu secara daring. Itu pasti guru ini kalau daring. Pasti guru yang kelas kelas pintar. Kelas apa namanya? Oh iya, kelas pintar ya. Iya, dari kelas pintar. Kelas pintar. Kalau yang secara luring itu guru matematika langsung. Iya, Ibu. Berarti saya bikin 2 ya, Bu ya? Sebentar. Ya bikin 2. Kalau seperti ini jelas yang tanda tangan di bawah tuh siapa? Pasti observer yang ini. Oh iya, Ibu. Baik, Ibu. Jadi ada lembaran juga yang PMRI-nya secara luring di kelas, misalnya seperti itu. Baik, Ibu. Oke. 10 menit lagi. Sekarang tentang butir soalnya. Butir soalnya ya, Bu. Ya udah itu dipindah dulu kalau terlanjur di blok. Ya udah silakan. Itu saja, dipaste dulu ke bawah, terus ganti lagi satu. Siap, Ibu. Oke, itu lampiran 1A misalnya. Satu B. Ya, 1B, oke. Secara luring. Secara luring. Oke, makanya secara luring guru matematika. Iya, Ibu. Guru matematika yang serumpun, Ibu. Ya oke, udah. Sekarang pertanyaan nomor 2 itu. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Oke, silakan Bu Flavia, arahin itu. Yang soal nomor 2 dan nomor 3. Model-model mau diganti apa itu? Iya. Model apa ya maksudnya, Bu? Model seperti apa, Bu? Maksudnya ini saya masih bingung nih, Bu. Model yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah. Modelnya seperti apa yang ingin Ibu maksud? Model dari Chemis Martegard, Ibu. Kan nggak mungkin juga ya. Kayak misalkan saya praktisi. Semua guru paham ya jenisnya Chemis Martegard itu kayak apa. Dan kita nggak tahu juga. Misalkan dia dulu waktu kuliahnya nggak paham PTK bagaimana. Oh iya, Ibu. Oke, ubah sekarang soal nomor 3-nya. Soal nomor 3-nya dirubahnya seperti apa, Ibu? Maksudnya ini tujuannya apa sih, Bu? Iya, saya tuh bingung. Maksudnya seperti apa ya? Yang Ibu mau tuh Saya kayak itu apa? menggunakan konteks. Saya itu pada tahap ini, Bu, saya mau menggunakan konteks yang untuk mengetahui volume yang menggunakan gelas ukur yang dimasukkan benda berbentuk kubus atau balok sebagai konteksnya sehingga permukaan air di dalam gelas ukur itu bisa naik gitu, Bu. Kenaikan tinggi air dalam gelas ukur mengidentifikasi adanya perubahan volume yang disebabkan oleh benda yang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Seperti itu, Ibu, untuk menemukan konsep volume pada bangun ruang. Dengan konsep luas volumenya, Ibu. Seperti itu, Ibu.
Contohnya seperti itu, Bu. Pakai gelas ukur ya? Maksudnya Iya. gimana tuh? Saya juga. Jadi siswa itu mempraktekkan, Ibu. Kan kalau PMRI itu kan dia itu kan siswa menemukan sendiri konsepnya, Ibu. Jadinya saya menggunakan di sini menggunakan konteksnya itu benda-benda bangun ruang itu saya pakai pakai gelas ukur, bisa Ibu, yang dimasukkan ke dalam misalnya benda yang berbentuk bangun ruang yang seperti kubus atau bangun ruang yang seperti tabung gitu loh, Bu. Pakai konsep gelas ukur, Ibu, yang dimasukkan air. Ya mungkin lebih didetailkan aja ya. Model di sini bukan model yang chemist Descartes ya, tapi model gelas ukurnya gitu, medianya atau bagaimana maksudnya? Penggunaan medianya atau bagaimana? Penggunaan medianya, Ibu. Di sini tapi kalau model pakai model chemist McTaggart, Ibu. Jangan pakai model itu tidak dilakukan oleh siswa. Model itu ibu yang merencanakan kepada siswa. Tetapi ibu bisa menanyakan kepada observer itu boleh ibu bisa menulis kepada observer bagaimana kegiatan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah. Oh iya, Ibu, baik, Ibu. Atau bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Ya entah langkah, entah pekerjaan, entah kegiatan, itu lebih real, yang bisa coba lihat ke atas sedikit, isi bagian kanan dari yang harus diisi oleh observer. Ke atas. Ya, deskripsi hasil pengamatan kan? Iya, Ibu, deskripsi. Nah, berarti kan si observer harus menuliskan apa sebenarnya yang dikerjakan oleh siswa kan? Iya, betul, Ibu. Ya, sekarang pertanyaannya jangan model dong. Oh iya, Ibu, baik, saya ganti, Ibu. Menurut Ibu, sebaiknya saya ganti apa, Ibu? Menurut pendapat Ibu. Coba Anda berpikir dulu. Intinya gini, Bu. Ibu kepingin, misalkan seolah-olah Ibu jadi observer. Ibu kepingin ngisinya tuh, kepingin nanti siswa tuh seperti apa sih hasil observernya. Nomor 3 tuh pengen dijawab apa sih? Kalau Ibu sebagai observer udah. Yang nomor 3 tuh Ibu kepingin ngisi kolom deskriptifnya nih, deskripsinya nih apa? Pengennya observer itu mengetahui kalau siswa tersebut bisa memahami atau tidak, Ibu. Coba Ibu kalau ngisi, kira-kira Ibu ngisi yang kolom ketiga ini, deskripsinya Ibu kepingin ngisi apa? Yang ingin Ibu harapkan nanti hasilnya, saya kepingin nanti siswa seperti apa? Coba isi aja, Bu. Kalau Ibu jadi observer, kira-kira Ibu menghayal, Ibu sudah lagi mengobservasi. Isinya apa? Biar kita nangkep maksudnya itu apa? Siswa sudah dapat memahami konteks bangun ruang. Itu bukannya nomor 1 ya? Oh iya. Ibu. Jadi bingung ya, observernya juga bingung ini, yang bikin lembarnya juga bingung, isinya seperti apa juga bingung nih, ayo. Siswa dapat menyelesaikan, Ibu. Menyelesaikan masalah. Ibu, maaf, saya boleh coba untuk yang nomor 2? Boleh, silakan. Oh iya, boleh, silakan. Kan di sini dia tentang apa sih, air yang dimasukkan ke volume, tadi dibahas juga tentang gelas ya. Nah, Iya, di gelas sini kan ukur. apakah siswa berinisiatif untuk menggunakan alat bantu dalam penyelesaian masalah untuk yang nomor 2? Alat bantunya betul, iya, inisiatifnya seperti itu. Ya ganti sekarang, model ganti chemist Descartes ya? Ya ganti.
Iya, bukan modelnya lagi. Bukan Jangan di model situ. Kenny Tekad ya, Bu ya? Ya Ibu, baik Ibu. Nah, Soalnya itu semua harusnya. siswa juga pasti nggak tahu ya Bu, ya model itu Iya, apaan. sekarang oke. Iya. Dalam menggunakan alat bantu Menggunakan alat bantu dalam penyelesaian masalah. dalam penyelesaian masalah. Terus untuk yang nomor 3, bagaimanakah cara yang digunakan Manakah cara yang digunakan siswa siswa dalam dalam menyelesaikan masalah? Kan pasti setiap siswa punya caranya sendiri-sendiri. Iya. Mohon koreksinya Ibu. Ya, makasih. Mungkin Sekarang dengan sudah diganti oleh Bu Diana tadi, coba nomor 3 jawab. Kira-kira seperti apa? Cara yang digunakan siswa. Apakah siswa sudah menyelesaikan masalah? Kan bukan begitu. Bagaimana cara siswa yang mampu memahami. Lah. Eh, Anda sebagai observer aja ngisi gitu. Bagaimana cara yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah? Siswa memasukkan air ke dalam gelas ukur, Ibu. Ditulis dulu. Sehingga siswa mampu mengetahui volume air yang ada naik ke permukaan. Seperti itu, Ibu. Kalau air yang naik itu maksudnya apa sih? Mengikuti jadinya siswanya itu ya bisa tahu, oh iya ternyata volume itu ketika volume air itu yang dimasukkan ke dalam wadahnya itu, Ibu. Maksudnya? Mengikuti bentuk bangun ruangnya, Ibu. Terus naik ke permukaan maksudnya apa? Mengetahui volumenya, Ibu. Kan airnya masuk ke dalam. Nah, itu kan volumenya kan dia kan bisa naik misalnya kayak tabung, Ibu, kan volumenya di dalam gelas, Ibu. Jadi dimasukkan air, oh iya ini tuh volumenya gitu loh, Bu. Seperti itu kan airnya bisa naik gitu, Bu. Jadi, masalahnya yang harus diselesaikan oleh anak apa sih? mengetahui volume, Ibu. Volume bangun ruang tersebut. Mengetahui volume bangun ruang? Iya, volumenya. Tapi dari air? Iya, Ibu. Mengikuti tempatnya. Kan di situ ada macam-macam, Ibu. Ada yang bentuknya seperti kubus, ada yang bentuknya seperti tabung, gitu, Ibu. Dia pakai gelas ukur tersebut. Ukurannya. Maksudnya nanti tahu bahwa kubus, tabung itu ternyata volumenya beda atau volumenya sama karena airnya itu tetap itu penuhnya sama atau tidak gitu? Iya, volumenya berbeda pastinya, Ibu. Mengikuti bentuk-bentuknya, Bu. Iya, pasti mengikuti bentuknya. Tapi yang maksudnya dengan volumenya tuh apa? Di kubus itu sampai padat ke atas rata. Terus pada saat tabung apa? Setengahnya tabung, begitu? Iya, Ibu, pakai gelas ukurnya. Gelas ukur itu diisi air. Jadi dia tuh gini, Bu, menggunakan model sebuah wadah dari bahan anti bocor, Bu. Sehingga perubahan volume dalam gelas ukur itu bisa ketahuan, Ibu. Ada yang bisa menerangkan lagi selain Nur Cahaya?
Atau Bu Flavia ngerti kok saya nggak ngerti ya? Iya, Bu. Gimana aja? Sehingga mengetahui volume air yang ada naik ke permukaan mengikut bentuknya. Terus gimana? Iya, misalnya kan kayak bentuk prisma, Ibu, volume prisma. Siswa kan memodelkan mengaitkan luas alas dengan tinggi bangun prisma tersebut hingga mereka dapat menyimpulkan tentang konsep volume prisma tersebut, Ibu. Nah, itu kan airnya tersebut dimasukkan, Ibu, ke dalam bangun yang berbentuk prisma tersebut, gitu loh, Ibu. Jadi bisa ketahuan. ketahuan apanya volumenya? Volumenya, Ibu, bisa ketahuan volumenya. Maksudnya volumenya ketahuan itu gimana? Karena airnya masuk jadi volumenya ketahuan begitu? Iya, ada berapa gelas ukur, misalnya gini, bukan sini ada misalnya ini kan saya kan menyiapkan sebuah bangun, Bu, bangun ruang, ya kan, Bu. Nah, bangun ruang tersebut nanti siswa tersebut ada ukurannya, dia itu melalui bahan yang kedap air, Ibu, yang jadinya jadi nggak bocor gitu loh, Bu. Terus dimasukin ada berapa gelas ukur yang masuk volumenya gitu loh, Bu. Ada berapa gelas masuk ke dalam bangun tersebut gitu. Sama atau berbeda seperti itu, Bu. Jadi Jadi nanti mereka yang dapat Ini menemukan konsep volume benda, menemukan konsep dari volume benda bangun ruang tersebut gitu, Bu. Mencari volume. ya Oke, silakan mencari Bu volume Flavia, ya. mau komentar apa? Volume misalkan nih, volumenya apa? Balok Volume. ya? Balok. Nah, ingin mengetahui volumenya. Nah, dengan menggunakan alat tadi itu ya, dimasukkan ada gelas ukur. Nah, kita mana tahu gitu ya volumenya seperti apa hanya sekedar itu. Misalnya gini, Ibu kan misalnya pakai volume kubus ya, Bu, ya kan volumenya kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, itu anak kan melihat, Ibu, oh iya volumenya itu kan dengan ukuran panjang sisi sekian gitu kan. Kira-kira yang ada di dalam itu berapa volumenya, begitu, Ibu, ntar dimasukin kira-kira gas ukur ini. Mereka jadi mereka menemukan sendiri konsepnya, Ibu, seperti itu. Tapi bahan yang digunakan itu bahan yang anti air, Ibu, jadinya nggak bocor. Seperti itu, Ibu. Coba teman yang lain ada yang mengerti? Bagaimana kalau anak itu Anda kasih bangun balok, kubus, prisma, tabung, kemudian dimasuk-masukin air. Habis itu dia dapat konsep volumenya itu dari mana? Begitu air itu dimasuk-masukin terus dapat konsep volumenya dari mana? Misalnya ditabung 2 gelas ukur selesai penuh. Misalnya dikubus 3 gelas ukur penuh. Terus dia tahu jadi volumenya, tahu ukuran volumenya, tapi konsep volumenya dari mana? Terus gimana dapat konsepnya? Kalau, aduh maaf Ibu, saya jadi ini benar. Maksudnya begini loh, Bu, saya kalau untuk volume itu saya pakai bangun tabung, Ibu. Nah, kalau untuk bangun balok sama kubus itu saya menggunakan kotak bingkisan, Ibu. Jadinya kotak bingkisan seperti kotak jadinya tentang jaring-jaring gitu loh, Bu. Pertama menggunakan jaring-jaring dulu tuh, mengetahui jaring-jaringnya dari sebuah prisma atau kotak bingkisan dengan tutup menyatu, kotak bingkisan dengan tutup terpisah, dan kotak pisah untuk mengetahui bagaimana kotak tersebut dirakit, Bu. Kotak-kotak tersebut dirakit oleh siswa akan melepaskan setiap bagian sisinya dengan tetap merekatkan salah satu rusuk dari 2 sisi yang berbeda. Oke, boleh tunggu stop. Yang air aja belum beres kok ini kepada ke rusuk-rusuk segala macam. Yang air aja belum beres. Kalau yang air itu, Bu, untuk volume dari tabung, Ibu. Mohon maaf tadi saya salah sebut, Ibu. Bukan kubus dan balok tapi volume tabung, Ibu.
untuk yang gelas ukur tadi. Nah, kalau untuk tahapan kubus dan balok Oke, sekarang enggak, biar nggak apa-apa. Sekarang kita kejar ke tabung ya. Sekarang tabung, kalau kemudian masuk air gelas ukurnya, masuk 3 gelas air yang dari gelas air ukur itu. Terus kemudian apa artinya? Tabung itu apa artinya? Jadi gini Bu, mereka membuat dulu jaring-jaring tabung tersebut Ibu. Mereka membuat jaring-jaring tabung tersebut. Nanti setelah mereka menggunakan jaring-jaring tabung tersebut, baru nanti mereka menggunakan alat bantu gelas ukur Ibu. Nah, di gelas ukur itu mereka bisa menemukan konsep, oh ternyata tabung tersebut gelas ukur itu bentuknya seperti tabung. Bagaimana kalau dimasukkan air gitu Bu. Nah, oh ternyata ukurannya sekian gitu loh Bu, seperti itu. Jadinya siswa dapat menemukan ukurannya sekian tuh apa sih? Ukurannya sekian, gelas ukuran volumenya Ibu, ukuran volumenya maksudnya Ibu. Oke, sekarang kalau pakai gelas ukur, terus dapat konsep volume tabungnya gimana caranya pakai gelas ukur? Itu air Ibu, tapi kan sebelumnya kita bikin jaring-jaring dulu Bu, jaring-jaring dulu. Anak menggambar dulu membuat jaring-jaring Ibu. Jadi untuk lembar observasi ini pada saat observasi yang keberapa? Kalau itu aja siklus 1 bukan pada air tapi jaring-jaring. Maka di siklus berapa yang jaring-jaring? Ini siklus 1 loh. Ya, jaring-jaring itu di siklus 1 Ibu. Ini siklus 1. Itu tulisan di atas siklus 1. Oh iya Ibu, harusnya saya buat di siklus 2 ya Bu. Salah ya. Iya Ibu, mohon maaf. Aduh Ibu. Iya Ibu, saya akan perbaiki kembali Ibu. Oke, waktunya sudah habis. Mohon maaf. Ini salah satu contoh. Jadi untuk kelompok lain, ini salah satu contoh bahwa membuat instrumen itu tidak gampang. Ya Ibu, nggak gampang, benar Ibu, susah sekali Bu. Saya juga masih bingung kadang-kadang Ibu. Membuat instrumen itu tidak gampang, jadi jangan meremehkan begitu saja membuat instrumen. Untuk pertanyaan yang kita ingin dapatkan dari siswa aja, kita harus membuat kalimat yang tepat supaya siapapun yang bertanya, maka jawaban yang diharapkan itu yang keluar dari siswa. Apapun yang kita mau amati, maka cara mengamati pertanyaannya pun harus yang seperti kita inginkan. Jaring-jaring bangun ruang. Ya Bu, saya tulis dulu Ibu, masih Bu. Izin ngasih saran ya Bu ya? Iya, silakan Mbak, Bu. Nah, kalau saran aja sih ya, bagaimana Bu kalau misalkan Ibu tulis dulu sintaksnya. Sintaks dari PMRI itu apa sih? Apa sih di sintaksnya kan Bu? Nah, sintaks dari indikator dari pemahaman konsep itu apa? Ibu integrasikan, misalkan yang PMRI dulu ya, satu kolom PMRI, kemudian kolom keduanya itu terkait dengan indikator pemahaman konsep, mana yang kira-kira bisa integrasi Bu? Dari sintaks PMRI dengan pemahaman konsep, dimasukin aja. Baru Ibu buat aspek yang diamati, jadi nggak ada yang terlewati. Benar-benar mengukur pemahaman konsep dengan PMRI, jadi kayak mencakup semuanya. Siap, ini Ibu. saran saya sih Bu. Siap Ibu. Terus kayak ini berinisiatif itu masuk yang mana ya, indikator pemahaman konsep yang mana? Jadi biar nampak di situ. Saya ini saran aja ya, biar nampak itu aja. Jadi kalau yang nanti validator pun enak gitu melihatnya. Oh, fokusnya tentang pemahaman konsep dengan PMRI. Oh, udah sesuai dengan sintak-sintaknya nih. Nah, berarti kan observasinya benar-benar mengukur sesuai dengan sintak-sintak PMRI. Siswa melakukan nggak sintak-sintak PMRI-nya itu. Dan juga masuk yang pemahaman konsep tidak. Kayak gitu. Itu saran saya. Itu. Kemudian berinisiatif. Ini juga susah ya kita mengukur inisiatif. Jangan-jangan siswa nggak inisiatif, ikut teman sampingnya aja. Ya, nggak inisiatif. Nah, itu bagaimana? Jadi, diperhatikan lagi kalimat-kalimatnya. Jangan membuat bingung yang observernya. Kayak misalnya siswa berinisiatif. Jangan-jangan siswa hanya melakukan aja, tapi dia nyontoh lihat temannya, oh ya temannya masukkan ini, ya udah dimasukin. Lakukan ini tinggal dimasukin. Kan subjektivitas juga ya, untuk berinisiatif itu maksudnya seperti apa. Gitu ya. Iya, ini saran aja. Gitu. Iya Ibu, baik Bu. Ini akan saya perbaiki di siklus 1-nya Ibu, diganti nanti itu akan saya masukkan ke dalam siklus 2 atau siklus 3 nanti Ibu. Baik Ibu, makasih Bu atas arahannya dan bimbingannya. Saya akan perbaiki lagi.
Ya, tapi udah keren ya, udah mencoba itu udah keren gitu ya. Iya kan ini yang kemarin Bu Flavia uji waktu SPT. Iya ya, Bu ya. Iya, Iya, Ibu. makanya Oh iya, lupa. kalau SPT-nya sudah oke boleh lolos, maka pada saat mau ke lapangan ininya nggak boleh berantakan begini, harus divalidasi dulu ke validator untuk bisa 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 mengukur yang sebenarnya di lapangan. Kalau yang seperti ini nanti siapa yang mau observasi, siapa yang mau diukur, jaring-jaring lah tabung nggak jelas. Siklus 1, siklus 2-nya juga berantakan. Oke, divalidasi dulu sebelum ke lapangan. Baik, Ibu, siap, Ibu. Dan perlihatkan siapa yang menjadi validator dan hasil validasinya. Baru boleh ke lapangan. Baik, Ibu. Oke, kelompok lain minggu depan adalah kelompok R&D. Hari ini kelompok 2 tolong diperbaiki isi dari bagian makalahnya. Makalah yang tadi kirim langsung ke LMS karena Ibu belum dapat. Kemudian perbaiki dengan semua contohnya, bukan hanya tabel kisi-kisi membuat tes, tapi bagaimana membuat tes kalau misalnya dia itu indikatornya ini, kemudian soalnya harus dalam misalnya itu limit, misalnya itu indikatornya apa untuk limit C3, indikator apa kemudian untuk logika tapinya cukup harus C4 atau cukup C1. Itu kan harus perlu dengan latihan, tidak bisa hanya bagannya ditampilkan seperti itu. Jadi tolong ke Fahmi Rusli dan kemudian Ibu satu lagi Ibu Angga, Diana Anggraini ya. Itu tolong juga perbaiki, dibuat selengkap-lengkapnya makalah yang tadi dengan contoh-contohnya. Lihat saja ini satu contoh saja kita tidak selesai bicara dalam perkuliahan ini. Hanya untuk satu pertanyaan. Ya, Ibu. Ya, oke. Mudah-mudahan minggu depan. Oke, siapa? Kenapa? Saya Bu Fahmi Bu. Kenapa? Ya untuk tadi contoh kayak kisi-kisi tes itu berarti masukkan satu contoh dengan sintaknya, misalkan kemampuan C4 itu gimana cara membuatnya, seperti apa, dimasukkan di makalah juga seperti itu Bu? Iya, seperti itu. Jadi ada satu baris yang bisa kita komentari, paling tidak seperti ini kita bisa komentari. Kan yang seperti ini aja bisa kelihatan, begitu ada pertanyaan ini salah, ada pertanyaan itu salah. Begitu diterangkan lagi, bahkan ini ternyata instrumen yang bukan untuk siklus 1. Ini instrumen untuk siklus 2. Kalau untuk siklus 1 masih pakai jaring-jaring, belum sampai ke air. Iya, Ibu. Kan nggak mau berantakan yang seperti ini. Oke, ya tolong Fahmi sama Angga ya, Diana Anggraini, dilengkapi bagian-bagiannya. Langsung dikirim lagi dengan tulisan bahwa itu revisi dari kelompok 2. Tapi yang hari ini tetap diisi, tetap dikasih. Jadi Ibu terima dua-duanya dan terlihat perbaikannya. Baik, Ibu. Oke, kelompok minggu depan adalah kelompok R&D. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil pelajaran dari hari ini yang terjadi di kelompok 2, bukan untuk kesalahan itu hal biasa sebenarnya, kita sama-sama belajar, tetapi untuk sesudah UTS nanti, itu kan berarti Anda harus membuat yang sesuai dengan yang Anda mau kerjakan, bahwa bagian-bagian masing-masing, bahwa instrumen-instrumen yang harus disediakan. Nah, itu kan bukan lagi teori, tetapi praktek. Nah, di makalah boleh ada sedikit teori, tapi kemudian jangan lupa ada contoh yang jelas yang kita bisa komentari. Kalau sekedar teori saja ya memang benar, cuma seperti itu. Tapi kemudian begitu praktek, seperti ini kita bisa komentari banyak. Oke, sudah cukup Bu Flavia, ada tambahan? Sudah Bu, sudah cukup dari saya. Sudah cukup, oke. Kita tutup saja kelompok 2. Terima kasih Ibu siapa nih? Bu Nur Cahya Wigati, jangan kapok karena sebenarnya kalau yang seperti ini Anda mendapat pelajaran lebih banyak sebenarnya. Iya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Untuk menyusun seperti itu. Ya, nanti tolong memilih validatornya yang tepat ya untuk instrumen Ibu. Menurut Ibu validatornya siapa, Ibu? Siapa? Terserah. Kalau Bu Flavia bersedia ya silakan aja, tapi kalau Bu Flavia sibuk cari yang lain. Banyak dosen-dosen yang bersedia. Oke? Kalau Bunda gimana, Bunda? Maksudnya? Bunda yang jadi validatornya. Nanti saya sebaiknya di luar pembimbing dong.
Oh, di luar pembimbing ya Bunda ya? Di luar pembimbing nanti kan jadi ada tiket orang ketiga yang melihat lagi hasil validatornya masih udah tepat atau belum. Justru cari di luar pembimbing. Oh, iya. Pembimbing itu nanti melihat hasil-hasil validatornya. Hasil validator itu udah benar tidak yang diperbaiki. Kan nanti justru Anda sebagai mahasiswa yang meneliti itu akan mengatakan ke pembimbing, ini hasil validator, maka saya mengubah ini menjadi ini, saya mengubah ini menjadi ini. Yang ini sudah dikata validator, ini sudah baik. Kemudian saya mengubah ini menjadi ini. Itu kan yang dilaporkan ke pembimbing. Oh iya Bu. Baik, Kalau pembimbingnya sebagai validator juga, kemudian waktu lagi ngoreksi, pembimbing lagi yang ngoreksi. Kan mestinya makin banyak mata yang melihat, itu makin baik sebenarnya hasil Anda. Itu gunanya diuji proposal, ada penguji di situ, maka makin kita terbuka bahwa di sini masih salah. Maka pada saat proposal ini diperbaiki kan Anda ke penguji, sudah bukan ke pembimbing dulu. Kalau gitu saya minta tolong sama Ibu Flavia ya Bu, ya nanti jadi validator saya. Anda itu jangan di dalam perkuliahan ini, Anda mintanya sendiri, secara personal, bukan di dalam perkuliahan ini. Oke? Sudah, Ibu akhiri. Mohon maaf dengan terlambatnya berakhir hari ini. Silakan ditutup, silakan di kelompok. Sudah? Oke. Ya, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Bu. Pinta, terima kasih semuanya. Saya Ibu juga ya. Terima kasih Bu Pinta, terima kasih Bu Sama-sama. Flavia.